Dongeng Bahasa Indonesia. Kairos. Terkadang ada hal-hal yang terjadi di dunia manusia, hal yang begitu fantastis dan ajaib, sehingga menjadi legenda. Legenda ini terjadi di Yunani kuno, di desa Eurydice, saat seorang pemuda yang telah melakukan perjalanan jauh kembali. Ibu! Lysander? Oh, anakku. Senang sekali bisa kembali. Ayah? Oh, Lysander, anakku. Tidak. Kau istirahat saja beberapa hari. Ayah, aku ingin bersamamu di ladang. Sekarang aku di sini, kau tidak perlu bekerja keras. Panen hampir siap. Aku berpikir kita harus menanam jawawut sebelum jagung. Jawawut tumbuh lebih cepat, maka kita bisa panen lebih dari 1 kali dalam setahun. Nak, Ibu Alam sudah memberi kita begitu banyak. Kita sudah punya cukup. Tapi saat aku datang ke sini, aku harus mencari tempat untuk menyeberangi sungai. Bisakah kita membuat perahu, mengelola perahu tersebut, dan membawa wisatawan menyeberang sebagai bisnis sampingan? Kami punya ladang. Ibu Alam telah memberi kami begitu banyak. Kami sudah cukup. Malam itu, kejadian aneh terjadi. Langit tampak terbelah cahaya bersinar, dan dari sana muncul makhluk yang sangat kuat dan juga agung. Siapa kau? Aku Kairos, pembawa kesempatan. Aku datang dan berlalu. Terserah kau untuk menangkapku. Bagaimana? Bagaimana kami menangkapmu, Kairos? Untuk menangkapku, kau harus mencariku, mengenaliku, dan lalu menangkapku. Aku bisa muncul dimanapun, dalam bentuk apapun. Ingatlah, perubahan, pertumbuhan adalah jalan hidup. Jika kau memilih untuk tetap di mana kau berada, hidup akan meninggalkanmu. Jadi, jika kau ingin tumbuh, selalu waspadalah terhadapku, wahai orang-orang Eurydice. Temukan aku, tangkap aku. Apa? Apa aku sedang bermimpi? Tidak, itu nyata. Waktu berlalu, penduduk desa tetap punya perasaan bahwa sesuatu yang besar terjadi malam itu. Dan kemudian, suatu hari, badai yang mengerikan melanda. Cepat, kita harus selamatkan panennya. Tolong semuanya! Penduduk desa bekerja sepanjang hari dan malam, mencoba menyelamatkan hasil panen. Tapi sayang, banyak hasil panen yang lenyap. Kita harus apa sekarang? Aku pikir setelah Kairos datang ke sini, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah akan terjadi. Tapi sebaliknya, ini yang terjadi. Malam itu, penduduk desa tidur dengan perasaan sedih. Mereka tidak bisa tidur lama-lama. Tapi kemudian Lysander bermimpi. Kalian harus mencariku, mengenaliku,
dan lalu menangkapku. Aku bisa muncul dimanapun dalam bentuk apapun. Ingatlah, perubahan, pertumbuhan adalah jalan hidup. Jika kau memilih untuk tetap di mana kau berada, hidup akan meninggalkanmu. Jadi, jika kalian ingin tumbuh, selalu waspada terhadapku, wahai orang-orang Eurydice. Temukan aku, tangkap aku. Kau ingat perkataanku, jadi mengapa kau tidak menangkapku? Aku di sini. Temukan aku. Jangan biarkan aku pergi. Tangkap aku. Tangkap aku. Tangkap aku. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa? Dia ada di sini? Bagaimana? Apa badai itu sebuah kesempatan? Caranya? Apa kita ingat apa yang dikatakan Kairos? Apa pentingnya yang dia katakan? Dia telah membawa bencana ke sini. Mungkin ibu alam sedang marah pada kita. Atau mungkin ini Kairos yang datang ke kita dalam bentuk badai. Apa maksudmu? Ayah, kalau dulu kita menanam jawawut sebelum jagung, jawawut itu pasti sudah terjual sekarang. Dan kita bisa membuat lumbung yang lebih baik untuk tanaman kita. Badai itu tidak akan terlalu menyakiti kita. Kau benar. Tapi semua belum berakhir. Kita masih bisa memanfaatkan pohon-pohon yang tumbang untuk membuat perahu. Banyak orang sekarang akan membutuhkan perahu untuk menyeberangi sungai yang meluap dan lumpur. Sungai telah membawa begitu banyak lumpur. Jika kita bisa menanam sayuran sekarang, kita bisa memanennya akhir tahun ini. Oh ya, iya, kita bisa. Tapi dari mana kita mendapatkan benihnya? Dalam perjalananku kembali ke sini, aku membeli beberapa kantong benih. Bisa kita gunakan dan ditambah lagi ada banyak sayuran yang bisa kita tanam di sini dengan mudah dan tidak memerlukan benih. Tentu saja, kita masih bisa membalikan keadaan. Kita sungguh bisa. Kami bangga padamu, Kairos. Di mana kau belajar semua ini? Aku tidak meminta ayahku mengirimku untuk melihat dunia tanpa imbalan. Aku telah belajar banyak hal dalam perjalananku. Maka, penduduk desa mengambil kesempatan itu. Sebagian mulai membuat perahu mangkuk, yang lain menanam di tanah yang sekarang sudah subur. Dan pada akhir tahun, mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Dengan uang itu, kita akan membangun gudang yang lebih baik dan mendapatkan lebih banyak benih. Dan aku sedang membangun sebuah danau kecil yang akan menampung air sungai. Sehingga kita selalu punya cukup air. Kita pernah mengalami badai dan bisa saja kita mengalami kekeringan. Itu ide yang bagus sekali. Lalu, penduduk desa melanjutkan kehidupan kerja keras sederhana mereka. Tapi kali ini, dengan mata terbuka terhadap peluang dan perubahan yang bertahap. Beberapa tahun berlalu. Kenapa ayah tidak bisa memberiku jubah sutra biru juga? Karena kau tidak membutuhkannya. Tapi kau punya uang. Walaupun kita punya uang, bukan berarti kita harus menghamburkannya, oke? Percayalah. Jika kami pikir kau butuh mantel lagi, kami akan membelikannya untukmu. Lalu mengapa kau membantu membuat desa kami kaya? Mengapa kau memberitahuku tentang Kairos? Aku sama sekali tidak mengerti. Lysander, kau dengar? Apa? Di desa Marcellus terjadi gempa bumi yang dahsyat. Banyak rumah dan bahkan tanaman mereka hancur. Kakakku tinggal di sana. Kita harus membantu. Maka ayo kita bantu. Kita akan membantu penduduk desa Marcellus dengan mengirimkan perahu berisi gandum dan pakaian. 2 dokter dari desa kita akan pergi ke sana. Dan sebagian akan pergi ke sana untuk membantu mereka membangun rumah dan membawa sejumlah uang juga. Benar? Setuju. Tapi sebelum kita menolong seseorang, kita harus meminta izin.
Izin? Dari siapa? Dari anak-anak kita. Meminta Dari izin. anak-anak. Maksudnya apa ini? Bagaimana anak-anak bisa mengambil maknanya? Apa yang ingin kau lakukan? Nah, ini semua yang kalian semua inginkan. Mainan, pakaian, uang saku tambahan. Tapi ada orang-orang di Marcellus yang kehilangan rumah. Mereka tidak punya makanan, tidak ada selimut, tidak ada obat-obatan. Nah, uang kita ini harus ditempatkan di mana? Ditumpukan itu atau yang itu? Yang itu, jelas yang itu. Uang adalah milik semua orang. Hanya karena kita memilikinya, bukan berarti kita memiliki semuanya. Uang harus dibagi dan digunakan untuk kebaikan semua orang. Ingatlah, jika kita belajar untuk tumbuh dan berbagi, Ibu Alam akan memberikan kebutuhan kita. Itulah yang diajarkan legenda Kairos kepada kita. Kemakmuran kita tidak dapat mengajarkan anak-anak. Kau menggunakan bencana untuk mengajar mereka. Kairos pasti senang. Legenda Kairos telah diwariskan selama berabad-abad. Karena kesempatan untuk tumbuh, baik dalam hal uang, pengetahuan, atau kebijaksanaan datang tiba-tiba. Kita harus punya kemampuan untuk mencarinya, menemukannya, dan meraihnya.